Oke, lanjut ke video yang ketiga. Nah, di sini ke kertas kerja pemeriksaan indeks D, yaitu schedule surat berharga. Nah, diketahui di sini berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari saham, yaitu saham PT Garam yang sebelumnya 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar di 31 Desember. Dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Kemudian deposito, yaitu deposito Bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar, kemudian dalam USD sebesar 30.000 dolar. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap 6 bulan dengan suku bunga 30% per tahun dalam rupiah dan 10% per tahun dalam USD. Serta semua pendapatan bunga atas deposito sudah dibukukan pada tahun berjalan. Nah, berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Nah, berarti di sini dapat kita asumsikan bahwa investasi pada sahamnya itu adalah available for sale, karena di sini itu kan tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan, tapi sini akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Nah, kalau trading itu kan biasanya emang tujuannya itu untuk diperjualbelikan ya, tapi kalau di sini itu tuh bisa dijual apabila dibutuhkan gitu. Tapi nanti bisa konfirmasi ke dosennya masing-masing lagi biar tidak keliru. Oke, kemudian sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar saham tersebut. Harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 10.200 untuk saham PT Garam dan 8.375 untuk saham PT Gudang. Kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 15.000. Nah, kita lihat dulu ya di sini. Nah, di sini ada ikhtisar dari buku besar per 31 Desember 2018. Di sini untuk yang saldo deposito berjangkanya, saldo awalnya kan 1M. Kemudian ada bukti kas keluar nih. Ada bukti kas keluar, berarti nambah deposito lagi sebesar 450 juta. Berarti sebelumnya itu kurs Bank Indonesia-nya pas beli ini kan berarti 450 juta dibagi dengan 30.000, berarti 15.000 ya. Nah, itu kursnya. Nah, kemudian kita lihat tadi ada kan penjelasannya kalau sini kurs dolar yang ditetapkan di 31 Desember 2018 adalah 15.000. Nah, berarti di sini ada selisih nggak? Karena perbedaan kurs kan tidak ada kan? Karena kan kurs di sini yang dicatat sebelumnya itu 450 juta, kan dia USD ya, 450 juta kan 15.000 kursnya, 450 juta bagi 30, 15.000. Di akhir, di 31 Desember 2018 juga tetap 15.000. Berarti untuk deposito berjangkanya ini tidak perlu kita koreksi karena nilainya sudah tepat. Kemudian untuk investasi pada saham, saldo awalnya adalah 200 juta. Kemudian ada bukti kas keluar, berarti kan membeli PT Gudang 20.000 lembar. Nah, berarti saldo awalnya yang 200 juta ini kan tadi ada PT Gudang sama PT Garam ya. Nah, yang 200 juta ini berarti milik PT Garam ya. PT Garam. Nih, PT Garam 20.000 lembar. Nah, 200 juta. PT Garam awalnya kan 200 juta tuh. 200 juta itu kepemilikannya 20.000 lembar. Nah, berarti harga awal per lembarnya adalah 10.000 untuk PT Garam. Kemudian, yang PT Garam tersebut jadi 10.000 di akhir karena dijual. Nah, 10.000 ini dijual dengan harga 10.500. Padahal kos awalnya kan 10.000 ya, tapi dijual 10.500. Berarti di sini kan ada keuntungan sebesar 500 kali 10.000. Ada 5 juta keuntungannya, tapi
kan kalau ada keuntungan gitu, masuknya ke pendapatan ya, ke pendapatan gain on sale. Tapi di sini malah dikredit sebesar 105 juta langsung. Harusnya kan yang dikredit itu cuma boleh 100 juta, karena kan kos awal dari sahamnya itu kan 10.000 per lembar. Nah, berarti nanti ini perlu kita koreksi. Kemudian untuk yang PT Gudang, berarti dia 170 juta 20.000 lembar. Berarti harga per lembarnya adalah 8.500. 170 juta dibagi dengan 20.000. Nah, yang di sini nih, sini kan ada ini ya, yang koreksi 5 juta ini seperti ini. Ini ya. Di atas. Nah, PT Sugos itu awalnya nyatet cash pada investasi pada saham sebesar 105 juta. 105 juta itu didapat dari ini. 10.000 lembar saham yang dijual dikalikan dengan 10.500 harga per lembarnya. Nah, kemudian jurnal seharusnya itu adalah cash 105 juta, kemudian investasi pada sahamnya 100 juta. 100 juta itu 10.000 cost dari saham tersebut kali 10.000 lembar. Nah, yang 5 juta ini tuh ke pendapatan lain-lain. Nah, berarti kan ada kesalahan pencatatan tuh, terlalu tinggi mencatat ini pengurangan pada terlalu tinggi mengkredit investasi pada sahamnya. Nah, berarti sekarang jurnal koreksinya investasi pada sahamnya kita debit sebesar 5 juta. Kita menunjukkan pendapatan lain-lain 5 juta. Kemudian di sini kan dikasih tahu kalau investasi pada saham itu akan dinyatakan dengan nilai wajar saham tersebut. Berarti kita sekarang akan cari dulu fair value-nya. Sudah juga udah dikasih tahu kalau harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 untuk PT Garam 10.200, untuk PT Gudang 8.375. Nih, PT Garam berarti naik ya dari 10.000 jadi 10.200, kemudian kalau PT Gudang turun dari 8.500 ke 8.375. Nah, selisihnya kan ini PT Garam selisihnya itu 200, kemudian untuk PT Gudang minus 125. Nah, kita kalikan dengan jumlah lembar sahamnya. Jumlah lembar saham PT Garam sekarang itu 31 Desember adalah 10.000 karena sudah terjual 10.000 lembar. Tuh. Terus untuk yang PT Gudang sisanya masih tetap 20.000 karena tidak ada yang dijual kan. Nah, berarti di sini untuk PT Garam meningkat sebesar value-nya meningkat itu sebesar 2 juta, kemudian untuk PT Gudang minus 2.500.000. Nah, berarti harus kita koreksi nih, ada perubahan nilai wajar. Nah, kalau ditotalin, ini 500 minus 500. Nah, untuk penyesuaian nilai wajarnya, jurnal koreksinya, di sini kan awalnya no entry ya, belum dicatat. Nah, kemudian kita jurnal unrealized holding gain or loss equity, karena tadi kita asumsikan dia sebagai available for sale, kemudian yang dikredit adalah fair value adjustment, karena nilai wajarnya kan totalnya itu berkurang ya, turun ya, berarti 500.000 di kredit fair value adjustment-nya. Kemudian untuk jurnal koreksinya berarti sama, karena sebelumnya kan no entry, OHGL equity pada fair value adjustment 500.000. Nah, kemudian kita masukin untuk deposito berjangkanya tidak ada koreksi. Kemudian investasi pada saham, dia di debit 5 juta dari sini. Dan ini 5 juta. Kemudian fair value adjustment ini dikredit sebesar 500.000. Nah, berarti saldo untuk surat berharga PT Sugos per 31 Desember 2018 setelah diaudit adalah 1.719.500. 1.719.500.000. Nah, berarti berdasarkan audit yang telah dilakukan, masih terdapat salah saji pada surat berharga PT Sugos, sehingga kita sebagai auditor mengusulkan jurnal koreksi sebagaimana ini terlampir. Nah, kemudian, tadi dari schedule yang C sama D itu kita kan di saldo ya. Nah, kemudian di sini, di buku 2 itu disediakan juga
schedule untuk menguji transaksinya. TOC2 sama TOC4. Yang TOC2 itu terkait penerimaan bank, kemudian yang TOC4 untuk pengeluaran banknya. Yang pertama ke penerimaannya dulu ya. Yang pertama kita, nah ini bisa dilihat dari bukti ini. Oh. Yang ini. Dari sini bisa dilihat dari sini. BBK ini berarti bukti kas keluarnya, kas keluar. Kalau BBM yang bank masuknya. Di bank masuk. Dilihat dari sini. Yang pertama misalnya bukti bank masuk nomor 001 setoran clearing. Di sini kan. Nah, jumlahnya 92.500. Nah, kita uji dokumen pendukungnya udah lengkap atau belum. Nah, kalau ada dokumen pendukungnya berarti itu transaksi tersebut benar-benar terjadi, occurrence. Nah, kita bisa lihat dari bukti penerimaan banknya. Bukti bank, sebentar. Ini ada. Nah, bukti bank masuk. Nah, ini ada yang PT Krakatau, PT Lestari, sama PT Merdeka 30, 40, misalnya itu. Nah, yang ini berarti nih. Nah, berarti kelengkapan dokumennya sudah. Nah, pokoknya kita lihat ke bukti bank masuknya untuk menguji asersi occurrence di transaksi. Kemudian keterangan perhitungan matematis untuk menguji asersi akurasi. Nah, seperti ini misalnya tadi ya, kan udah ketemu bukti banknya tuh, bukti bank masuknya 30, 240. Nih, udah benar nilainya atau belum? 30, 240. Kemudian otorisasi. Nah, otorisasi ini juga untuk meyakinkan asersi, menguji asersi occurrence. Kalau udah di otorisasi itu kan berarti udah disetujui, berarti itu benar-benar terjadi. Nih, udah disetujui. Kemudian kebenaran nomor akun itu untuk menguji classification. Nah, classification itu biasanya ada nomor akunnya gitu kan, tapi di sini itu nggak ada kalau yang di bukti bank masuk. Jadi mungkin untuk kebenaran nomor akun itu bisa juga dilihat dari jurnal si PT Subus. Tapi di sini kan tidak tertera ya jurnalnya. Kalau di bukti pengeluaran itu dia ada ininya, ada nomor akunnya gitu. Nah, di sini aku masih kosongin. Kemudian kebenaran posting. Kebenaran posting itu dilihat dari sini. Sini pencatatan bukunya. Ini 30. Yang ini 30.240 ya. 200, 11 juta sama 17.040. Nah, itu untuk yang TOC. Pokoknya kita cari ini dari dokumen, kemudian perhitungannya, otorisasi, penerimaan nomor akun, sama postingnya. Nah, di sini ada yang tidak sesuai, yang clearing tagihan PT Nuansa, BBM 08. Oh, ini yang 37.500 yang tadi kita buat di rekonsiliasi. Yang ini kan salah tuh, harusnya baru 3750. Nah, itu untuk yang TOC 2. Sama juga yang TOC 4, pembayaran utang. Berarti kita lihat ke bukti pengeluaran. Yang ini, misalnya pembayaran utang dengan transfer ke PT Andalas 30 juta ya, 5 Desember. Ke PT Andalas ini, berarti 30 juta.
Dokumennya ada apa enggak? Kelengkapan dokumen. Tadi ada tuh. Berarti centang. Kemudian perhitungan matematisnya. Ini udah benar belum 30 juta? Berarti akurat dia. Kemudian otorisasi. Nih, udah disetujui. Kemudian kebenaran nomor akun. Nah, di sini ada nomor akunnya 202. 202 itu nih 20200 tadi ya, utang usaha. Tuh, itu ada nomor akunnya. Tapi ini nggak ada yang ini sih, cashnya gitu nggak ada. Dia nomor akun untuk utangnya gitu. Nah, kemudian kebenaran posting. Ini udah benar yang 30 juta. Sorry, mana ya? Bukti andalasnya, yang ini 30 juta. Nah, kemudian seperti ini, yang salah, contoh yang salah itu, yang pembayaran utang PT Berkat. Dia nggak benar ininya. Harusnya kan 101 juta ya. Nih, 101 juta 100.000, tapi catat 100.110. Berarti salah. Di situ tidak akurat. Tuh. Sorry, ini tidak akurat. Nah, sama juga untuk caranya yang transaksi-transaksi yang lainnya. Intinya untuk yang TOC ini adalah untuk menguji asersi pada transaksi. Tapi di sini itu kan baru occurrence, akurasi, sama classification ya. Ini pun classification belum dapat ini. Berarti ada yang kurang, yaitu completeness sama cut off-nya belum. Nah, tapi itu tidak ada schedule-nya di ini, di buku Sukrisno. Oke, sekian video dari pembahasan modul 4 buku Sukrisno. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Terima kasih.